Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumani Dia Chandrawati, calon guru penggerak Angkatan 10 SMKS Kartini Batam, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif pada penerapan segitiga restitusi. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, Dean Goosen merancang suatu tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan pertama, menstabilkan identitas. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Bertujuan untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid melakukan kesalahan, sehingga pendidik dapat menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilaksanakan, maka anak akan siap dikaitkan dengan nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Aduh, alamak, tuh lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu di sini. Ibu. Kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Tahu Bu, karena saya datang telat. Saya datangnya tadi pukul 7.05 Bu. Saya sudah mendapatkan laporan dari kesiswaan. Kamu yakin baru hari ini aja kamu terlambat? Enggak Bu, minggu kemarin juga ada terlambat di hari Senin Bu. Saya menghafal undang-undang dasar karena terlambat pelajaran PKN Bu. Oke, memang kita tidak pernah luput dari kesalahan. Mungkin kamu lalai dalam manajemen waktu, tapi ya harus kamu jadikan pelajaran, dan ini akan menjadi pelajaran bagi kamu dan kamu harus lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk saat ini ibu tidak akan menghukum kamu karena kemarin kamu kan juga udah dapat konsekuensinya kan. Cuma ibu mau nanya, kenapa kamu bisa terlambat sekolah? Sebenarnya kemarin malam saya itu tidur jam 12 Bu, karena saya lagi seru mainin game baru di HP. Jadi saya kurang istirahat Bu. Nah, sekarang menurut kamu kalau main game sampai larut malam itu apakah bermanfaat? Tidak Bu, karena sebetulnya saya itu bisa istirahat lebih untuk sekolah, biar badan lebih fit di sekolah. Terus saya itu bisa belajar lebih fokus kalau saya tidur lebih banyak Bu. Kamu kan sudah paham dengan dampak buruknya. Ngegame boleh untuk membuat kamu refreshing dari rutinitas, tapi kamu juga harus pandai-pandai untuk mengaturnya. Ya Bu, saya setelah menyesal melakukan itu Bu. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas yang sudah kita bahas sebelumnya? Ingat Bu, disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab. Menurut kamu apakah disiplin itu bagus? Bagus Bu, karena dengan disiplin itu kita bisa memanfaatkan waktu lebih produktif dan kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Nah, setelah kamu paham akan hal itu, apa yang akan kamu lakukan? 2, 3, and action. Ya Bu, saya minta maaf Bu, ke depannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengatur waktu tidur saya, waktu main game saya, dan saya tidak akan begadang lagi.
Oke, jadi Bu harap nanti kamu harus disiplin lagi, menjadi lebih baik lagi. Karena kamu sudah paham kan, kalau ada pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Kamu paham kan? Siap, paham Bu. Oke, sekarang kamu kembali ke kelas karena waktu istirahatnya udah mau habis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Kusmiran dari 10 DKV 2. Saya merasa tenang dan senang telah berdiskusi bersama Ibu Guru. Saya menyadari letak kesalahan saya. Namun Ibu Guru tidak langsung menyalahkan dan menghukum saya. Tetapi Ibu Guru memberitahu apa itu tanggung jawab sebagai seorang murid dan memberikan solusi terbaik untuk kedepannya. Sehingga saya dapat menyadari kesalahan saya dan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pinjam bentar, aku masih MTK. Kok pelit balik ke silu? Bukan pelit, itu adalah tanggung jawabmu untuk mengerjakan sendiri. Udah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu manggil saya Bu? Iya Fauzi, silakan duduk di situ. Ya Bu. Apa kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Ibu mau tanya, apa yang terjadi di kelas tadi? Kenapa kamu berantem dengan temanmu? Ya, jadi gini Bu, saya lupa ngerjain tugas MTK saya. Lalu saya minjam buku teman saya tanpa seizinnya, lalu dia marah. Oke, memang setiap orang tuh ada khilafnya, ada salahnya, tapi bukan berarti ya harus begitu-begitu aja. Kamu juga harus mau meminta maaf dan juga mengakuinya. Ya Bu. Nah, boleh ibu bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugasmu? Tadi malam saya jalan-jalan Bu, sehingga kemalaman dan lupa saya mengerjakan tugas saya karena takut bakal dihukum. Jadi saya minjam buku kawan saya tanpa izinnya. Menurut kamu, tindakan itu tepat nggak untuk mengatasi kelalaian kamu? Tidak Bu. Harusnya saya bertanggung jawab dan menerima konsekuensi apa yang saya lakukan. Tapi karena saya panik dan takut buat dihukum, saya melakukan hal yang curang Bu. Apalagi saya juga meminjam buku tanpa izin anugerah. Kak, kamu masih ingat kan peraturan dan keyakinan di kelas? Masih Bu, harus jujur, bertanggung jawab dan juga menghargai barang milik orang lain. Kalau seandainya nih, kamu berbuat seperti itu, seperti kamu, apa reaksimu? Saya juga pasti akan marah lah Bu. Soalnya barang yang saya miliki dipinjam tanpa izin saya. Nah, kamu paham kan? Sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf kepada Anugerah, lalu saya akan pergi ke guru MTK untuk meminta waktu lebih agar saya dapat mengerjakan tugas yang diberikan beliau. Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak Bu, saya mengakui kesalahan saya tidak akan mengulanginya. Baiklah, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kamu dan kamu tidak mengulanginya lagi. Ya Bu, makasih atas sarannya ya Bu. Oke, sekarang kamu kembali ke kelas dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya Bu. Makasih ya Bu. Oke. Jadi saya pamit ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas 10 DKV 2. Pada kasus ini saya melakukan kesalahan, yaitu meminjam barang tanpa seizinnya, mencontek, dan juga tidak mengerjakan tugas. Setelah berdiskusi dengan Bu Chandra, saya bisa memahami. Saya belajar menjadi lebih hati-hati dan tidak menyakiti orang lain. Dan saya pun tenang karena Bu Chandra tidak membuat saya merasa terhukum. Namun Bu Chan memberikan pemahaman agar saya tidak melakukan kesalahan yang sama dan menjadi lebih baik lagi. Demikian pemaparan saya mengenai penerapan segitiga restitusi. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.